Salam guru penggerak. Halo teman-teman, calon guru penggerak dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Nimadi Ayu Sispayani SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 6 Blerpekan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dalam video kali ini, saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya dan menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Dan untuk memaknai kodrat alam dan zaman, maka kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik menuntun kekuatan kodrat anak. Masih ingat semboyan Ki Hajar Dewantara yang telah digaungkan tentang peran guru sebagai seorang pendidik? Yang pertama adalah Ingarse Sum Tulodo, yang artinya guru harus bisa memberi contoh dan panutan bagi anak didiknya. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarsa, yaitu guru harus bisa membagikan semangat, kemauan dalam diri anak didiknya untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, yaitu Tun Wuri Handayani, yang artinya guru harus bisa memberi dorongan, motivasi, arahan untuk anak didiknya. Dengan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara di sekolah, diharapkan pendidikan mampu berpihak pada murid, di mana pendidikan yang berpihak pada murid dapat dilakukan dengan cara yang pertama, berikan kemerdekaan dalam belajar, dan kedua, berpikir kreatif dan inovatif, dan yang ketiga, sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dan pembelajaran. Tetapi saat ini
Masih banyak sekolah-sekolah yang masih menerapkan sistem pendidikan teacher center, di mana sistem teacher center adalah pendidikan yang berpusat pada guru. Padahal, sistem pendidikan yang berpusat pada guru atau teacher center sudah tidak relevan dilaksanakan saat ini, di mana sistem pendidikan teacher center dapat mengakibatkan murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh dalam mengembangkan potensi dirinya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan di sekolah untuk meningkatkan pendidikan karakter adalah dengan melaksanakan program ekstrakurikuler, di mana pendidikan karakter yang diharapkan anak-anak mampu meningkatkan religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Selain melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran yang bervariatif dapat menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Dan untuk mengembangkan moral dan etika murid, di sekolah menerapkan budaya 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Dalam melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid, tentunya banyak menghadapi tantangan. Di antaranya, rendahnya motivasi murid mengikuti program-program yang disediakan di sekolah. Dan yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, kita akan mencarikan solusinya. Di antaranya, menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariatif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kompetensi diri guru dengan mengikuti berbagai pelatihan atau seminar tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih.